seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktik jurnalisme, yaitu mengupas teknik peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi. Namun, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita harus mengetahui apa itu teknik, apa itu peliputan, dan apa itu berita. Nah, ketiga komponen ini akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik. Kata teknik diartikan sebagai metode atau sistem untuk mengerjakan sesuatu. Kata pencarian berasal dari dasar kata cari yang mendapat afiks pin yang maknanya adalah tindakan usaha untuk mencari atau mendapatkan sesuatu. Kedua yaitu meliput. Meliput adalah proses kegiatan dalam rangka mencari berita melalui salah satu tahap proses penyusunan naskah berita selain proses penulisan naskah dan penyuntingan naskah. Sedangkan berita sendiri adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat. Bisa juga kedua-duanya bagi sejumlah orang. Jadi, teknik pencarian berita atau pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh reporter dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada 3 teknik yang dibutuhkan reporter untuk meliput berita. Yang pertama, teknik reportase, di mana seorang wartawan datang ke tempat kejadian perkara untuk mencari informasi untuk dibuat berita, bisa menggunakan dokumentasi dan observasi, turun langsung ke tempat kejadian. Lalu ada teknik wawancara, di mana seorang wartawan mendatangi seseorang dan memintai keterangan dari narasumber tersebut. Lalu yang terakhir, teknik riset perpustakaan. Seorang wartawan berusaha mencari informasi lewat buku-buku atau literatur sebagai dasar dalam penulisan berita. Masuk pada inti pembahasan yaitu penulisan berita hukum. Penulisan dan peliputan berita hukum itu saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi keduanya adalah proses yang berbeda dalam jurnalisme hukum, yang mana peliputan lebih fokus kepada pengumpulan data dan fakta suatu peristiwa hukum, sedangkan penulisan berita hukum yang menyusun dan menulis berita yang mengandung fakta yang sudah dikumpulkan dari peliputan berita. Dalam peliputan berita hukum, jurnalis hukum harus mengumpulkan informasi yang terverifikasi dari sumber yang benar. Ada beberapa teknik utama yang perlu diperlukan dalam peliputan berita hukum. Yang pertama, pengumpulan fakta dan data. Yang kedua, wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, observasi di lapangan. Yang keempat, analisis dokumen hukum. Dan terakhir, verifikasi informasi. Lalu ada beberapa jenis berita hukum. Yang pertama, berita hukum peristiwa atau strike news, yang mana berita ini adalah jenis peliputan yang berfokus pada kejadian hukum yang sedang berlangsung atau baru saja terjadi. Contohnya adalah laporan mengenai penangkapan tersangka sidang pengadilan atau pengumuman keputusan hukum. Berita ini bersifat aktual dan seringkali bersumber dari kepolisian, pengadilan, atau lembaga hukum terkait. Lalu yang kedua, berita investigasi. Berita ini merupakan jenis peliputan yang melibatkan penelitian mendalam terhadap suatu kasus hukum atau pelanggaran hukum. Jurnalisme investigatif bertujuan untuk mengungkap fakta yang sebelumnya menyoroti ketidakadilan yang ada. Jenis berita ini seringkali berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, hak pekerja, atau perlindungan terhadap kelompok rentan. Contohnya, berita yang mengungkapkan ketidakadilan dalam sistem peradilan terhadap masyarakat miskin, atau pemberitaan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sebuah pabrik. Lalu yang selanjutnya, berita hukum edukasi, yang mana berita ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum dan prosedur hukum. Pemberitaan hukum yang bersifat edukatif membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam sistem peradilan. Biasanya berita ini membahas topik seperti tata cara mengajukan gugatan, hak dalam proses hukum, atau penjelasan mengenai undang-undang yang baru berlaku. Contohnya artikel yang menjelaskan bagaimana cara melaporkan kasus penipuan atau cara mengajukan gugatan di peradilan. Gaya penulisan berita hukum, yang pertama, langsung dan objektif. Menggunakan gaya penulisan langsung dengan fakta yang jelas dan tidak bersifat opini. 2. Bahasa yang jelas dan tepat.
menghindari penggunaan istilah hukum yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, kecuali jika diperlukan dengan penjelasan yang sederhana. Berbasis data dan fakta hukum, semua informasi harus didukung dengan dokumen resmi, keputusan pengadilan, atau pernyataan dari sumber yang kredibel, netral, dan tidak berpihak. Berita hukum harus ditulis tanpa memihak salah satu pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Penulisan berita politik. Berita ini merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme yang berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Berita politik mencakup berbagai isu, termasuk pemerintahan, pemilu, dan kebijakan publik. Teknik peliputan isu-isu berita politik. Yang pertama, peliputan isu pemerintahan memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi pemerintahan. Jurnalis harus mampu mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel seperti dokumen resmi, wawancara dengan pejabat pemerintah, dan analisis dari para ahli. Selanjutnya, teknik wawancara yang efektif sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Jurnalis harus mampu mengajukan pertanyaan yang mendalam dan kritis untuk menggali informasi yang relevan. Lalu selanjutnya, peliputan pemilu melibatkan pengawasan terhadap proses pemilihan, termasuk kampanye, debat, dan hasil pemungutan suara. Jurnalis harus mengikuti perkembangan terkini dan melaporkan fakta-fakta yang akurat. Penggunaan data statistik dan survei opini publik dapat membantu jurnalis dalam memberikan konteks yang lebih baik mengenai dinamika pemilu. Lalu selanjutnya, penulisan berita ekonomi. Penulisan berita ekonomi adalah salah satu cabang jurnalisme yang penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pasar, bisnis, dan investasi. Berita ekonomi tidak hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diliput, tetapi juga teknik penulisan yang dapat menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh khalayak. Ada 3 aspek penting dalam penulisan berita ekonomi, yaitu teknik meliput pasar, bisnis, dan investasi, gaya bahasa dalam jurnalisme ekonomi, serta analisis tren ekonomi dan dampaknya pada public speaking. Namun saya akan membahas 2 saja. Yang pertama yaitu teknik meliput pasar, bisnis, dan investasi. Lalu yang kedua, gaya bahasa dalam jurnalisme ekonomi. Beberapa teknik dalam penulisan berita ekonomi yang diterapkan dalam meliput pasar, bisnis, dan investasi. Pertama, pemantauan sumber daya ekonomi, di mana wartawan ekonomi harus dapat mengidentifikasi sumber informasi yang akurat seperti laporan keuangan perusahaan, data statistik pemerintah, atau riset pasar dari lembaga ekonomi terkemuka. Dengan sumber yang valid, wartawan dapat menulis berita yang informatif dan terpercaya. Lalu wawancara dengan narasumber ahli. Berita ekonomi seringkali melibatkan opini atau pandangan dari para ahli ekonomi, penguasa, atau analisis pasar. Wawancara dengan narasumber ini memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai situasi yang sedang berlangsung di pasar dunia atau dunia bisnis. Analisis data ekonomi. Menggunakan data statistik adalah salah satu teknik yang penting dalam penulisan berita ekonomi, serta wartawan perlu mampu menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembaca, tanpa kehilangan makna atau konteks yang relevan. Mengikuti perkembangan tren pasar dan bisnis selalu berubah. Seorang wartawan ekonomi perlu memperhatikan pergerakan pasar saham, harga komoditas, atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat mengaruhi iklim ekonomi. Tren ini sering menjadi bahan utama dalam pemberitaan ekonomi yang lebih mendalam. Gaya bahasa dalam jurnalisme ekonomi sederhana dan teknik. Gaya bahasa ini digunakan untuk menjangkau pembaca umum yang tidak memiliki latar belakang ekonomi. Jadi, wartawan ekonomi harus mampu menyajikan informasi yang padat dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi esensi dari informasi yang disampaikan. Hal ini penting agar berita ekonomi dapat dimengerti oleh masyarakat luas, baik yang memiliki pengetahuan ekonomi maupun yang tidak. Lalu dengan gaya bahasa teknis digunakan ketika berita ekonomi ditujukan untuk membaca yang sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ekonomi. Dalam gaya ini, wartawan dapat menggunakan istilah-istilah ekonomi yang lebih spesifik seperti analisis rasio keuangan, model prediksi, atau indikator mikroekonomi. Meskipun lebih kompleks, gaya ini memberikan kedalaman dan akurasi dalam penyampaian informasi bagi pembaca yang lebih berpengalaman. Tantangan jurnalisme, hukum, politik, dan ekonomi. Jurnalisme memiliki peran penting
dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dalam bidang hukum politik dan ekonomi, tantangan yang dihadapi semakin beragam akibat tekanan dari berbagai pihak, pengaruh kepentingan tertentu, serta dampak pemberitaan terhadap opini publik dan kebijakan. Beberapa tantangan utama dalam jurnalisme yang berkaitan dengan independen media, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi, serta dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Menjadi independensi dalam jurnalisme merupakan tantangan besar di berbagai tekanan yang datang dari pemerintah, korporasi, maupun kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi pemberitaan. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman hukum, sensor, hingga intimidasi terhadap jurnalis. Dalam ranah hukum, jurnalis juga menghadapi resiko seperti tuntutan pencemaran nama baik atau kriminalisasi saat mengungkapkan kasus-kasus yang kontroversial. Selain tekanan eksternal, independensi media juga dipengaruhi oleh kepentingan pemilik perusahaan media. Banyak media dimiliki oleh entitas bisnis besar atau individu berpengaruh yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga kebijakan redaksi seringkali tidak penuh bebas dari pengaruh pemiliknya. Hal ini menempatkan jurnalis dalam dilema antara menjalankan tugas mereka secara profesional atau mengikuti kepentingan pemilik media. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.